Halo semuanya, minasan. Kembali lagi bersama alur anime Kungnang Kene. Masih suka nonton perlolian? Move on dulu sebentar, dikarenakan kali ini saya akan membangkitkan sisi lain di dalam diri kalian dengan membacakan anime yang berjudul Tokyo Ghoul Season 1. Diceritakan ada sesosok makhluk yang memburu manusia dan menjadikan manusia itu sendiri sebagai makanannya. Makhluk tersebut adalah ghoul. Selain memangsa manusia, ghoul juga makhluk yang kanibal, di mana ghoul sendiri bisa memakan ghoul sesamanya. Selain itu, mereka tidak bisa memakan makanan manusia, dan jika ghoul memakan nasi, roti, dan sebagainya, rasanya akan sangat-sangat hambar, bahkan sampai memuntahkan makanan tersebut. Dan langsung saja santukan posisi, akan saya mulai alurnya. Awal kisah kita diperlihatkan sang karakter utama kita bernama Kaneki dan sahabatnya bernama Hide yang sedang ngopi-ngopi di kedai Anteku, di mana mereka membicarakan tentang tempat yang cocok untuk berkencan, dikarenakan Kaneki sendiri belum pernah satu kali pun pergi kencan dengan wanita pujaannya. Tapi tanpa diduga, wanita pujaan Kaneki juga datang ke tempat itu, dan entah bagaimana cara Kaneki menerayunya, gadis ini pun mau diajak kencan oleh Kaneki. Singkatnya, setelah selesai berkencan ria, Kaneki dengan pengertian juga mau mengantarnya pulang sampai ke rumah. Tapi sebelum sampai ke rumah, Kaneki sempat mengajaknya supaya mau berkencan lagi di lain waktu. Karena merasa sudah cocok dan memiliki selera membaca buku yang sama, lantas gadis ini pun dengan senang hati menerima ajakan itu. Bahkan dia juga mengatakan kalau dirinya suka terhadap Kaneki yang membuatnya sedikit kepedean. Akan tetapi... ya, tiba-tiba gadis ini langsung memakan tubuh Kaneki dan berniat akan memangsanya. Oleh karena sebenarnya dia adalah ghoul, sesosok makhluk kanibal yang hanya bisa hidup dengan memakan daging manusia bernama Rise. Berbeda dari ghoul lainnya yang hanya membunuh manusia untuk dijadikan sebagai makanan yang cukup untuk 1 bulan sampai 2 bulan, Rise ini sering membunuh manusia dengan membabi buta hanya untuk memenuhi jiwa icip-icipnya. Bahkan saking seringnya dia membunuh manusia, sampai-sampai Rise ini mendapat julukan yaitu Sirakus. Sedangkan Kaneki yang melihat itu sontak menjadi ketakutan dan berusaha kabur menjauh dari pandangan Rise. Namun seketika Rise pun mengeluarkan Kagune miliknya yang langsung menusuk Kaneki dan memobat-mabitkannya. Kagune adalah sebuah organ dari tubuh ghoul yang berfungsi sebagai senjata untuk melawan musuhnya dan terdiri dari beberapa jenis. Kaneki yang hampir tak sadarkan diri pun tiba-tiba ada sebuah balok besi yang terdapat di atas mereka pun jatuh dan menimpa Rise yang membuatnya mati saat itu juga. Dengan kondisi Kaneki yang cukup parah, lantas organ tubuh Rise pun dicangkokkan ke dalam tubuh Kaneki sehingga membuat nyawanya bisa tertolong. Ketika Kaneki terbangun, dia mengalami hal aneh, di mana saat dia makan, rasanya makanan tersebut menjadi sangat-sangat hambar. Bahkan setelah dia sembuh dari lukanya pun masih tetap hambar. Meskipun berusaha dan terus berusaha memakan makanan kesukaannya dulu, dengan berbagai cara pun malah membuatnya merasa mual dan harus memuntahkannya lagi dan lagi. Sehingga dia menyadari kalau hasil dari percangkokan tubuhnya Rise membuatnya menjadi setengah ghoul dengan ditandai mata ghoul di salah satu matanya. Selain itu, dia juga dibayang-bayangi sosok Rise yang selalu mengganggu pikirannya itu sehingga membuatnya menjadi semakin frustasi. Kaneki yang frustasi dengan keadaannya sekarang pun lantas keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Tapi tanpa sengaja dia mencium bau aroma yang menggugah selera nafsu makannya, sehingga Kaneki langsung berlari menuju aroma tersebut. Dan ternyata aroma tersebut adalah bau dari mayat yang sedang menjadi santapan seorang ghoul. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ghoul lain yang bernama Nishiki pun datang dan langsung membunuh ghoul tadi, dilanjut akan membunuh Kaneki karena telah berada di wilayahnya. Dan beruntungnya Kaneki ditolong oleh Toka, seorang pegawai yang bekerja di Anteku, dan berhasil membuat Nishiki kabur dari tempat itu. Setelah Toka menyadari kalau Kaneki ini adalah ghoul, lantas Toka dengan baik menawarinya tangan dari mayat itu. Akan tetapi Kaneki yang masih belum menerima keadaannya yang sekarang langsung menolak pemberiannya itu, dan jelas Toka merasa jengkel dengan hal itu. Sehingga dia langsung memaksa Kaneki untuk memakan mayat tersebut dan dilanjut dengan menghajarnya.
Pada saat itu, Toka dihentikan oleh manajer dari Anteku yang berhasil menolong Kaneki lalu mengajaknya ke Anteku dan membuatkannya kopi supaya pikirannya lebih tenang. Dikarenakan sejak dulu hanya kopilah yang bisa dinikmati oleh Gold sama seperti manusia. Tapi kopi saja tidak cukup untuk membuat seorang Gold menjadi kenyang. Untuk itu manajer juga memberikan sebuah makanan yang sudah pasti makanan tersebut terbuat dari daging manusia. Ketika Kaneki pulang ke rumah, rasa kelaparannya pun terus dan terus memaksanya untuk memakan daging itu. Namun Kaneki masih kekeh untuk tidak memakannya dan berusaha keras untuk mempertahankan sisi kemanusiaannya. Keesokan harinya setelah beberapa hari tidak masuk sekolah, kedatangan Kaneki di sekolah langsung disambut bahagia oleh sahabatnya itu setelah mengetahui kalau Kaneki sudah sembuh. Kemudian mereka berniat menemui kakak kelas mereka untuk mengambil barangnya Hide, yang tak lain orang itu adalah Nishiki. Oleh karena barang yang dibutuhkan tidak ada di tempat itu, lantas mereka pun pergi ke rumah Nishiki untuk mengambilnya. Di tengah perjalanan, Kaneki yang sedang berpikir betapa pintarnya seorang Ghoul sehingga mampu berbaur dengan manusia pun tiba-tiba dikejutkan dengan Nishiki yang mendadak langsung menendang Hide sampai terpental cukup jauh. Sembari menghajar Kaneki, Nishiki juga menganggap pertemanan antara Kaneki dan Hide hanyalah tipuan belaka supaya Kaneki sendiri bisa memakan Hide suatu saat nanti. Dan juga Hide ini merupakan anak pintar yang bisa membahayakan mereka jika Hide mengetahui identitas mereka. Untuk itu Nishiki berniat akan memakannya. Namun Kaneki yang memang berteman sejak kecil pun jelas tak terima ketika Hide diperlakukan semena-mena oleh Nishiki, serta akan menjadikan sahabatnya itu sebagai makanannya. Sehingga meskipun dia sendiri terluka cukup parah, emosinya pun memuncak yang tanpa disadari. Kaneki mengeluarkan Kagune milik Risa sebelumnya yang sekarang sudah menjadi miliknya, sehingga bisa mengalahkan Nishiki. Setelah itu Kaneki yang melihat tubuh Hide pun malah sisi Goldnya bangkit dan dikuasai oleh rasa laparnya sendiri. Bahkan ketika Toka datang dan berusaha mengingatkan Kaneki yang kalau setelah dia memakan sahabatnya sendiri hanya akan mengakibatkan penyesalan. Namun Kaneki tak mengindahkan peringatan itu dan entah apa yang terjadi. Tapi yang jelas Kaneki bisa dihentikan oleh Toka yang kemudian membawa Kaneki dan Hide ke Antaiku. Lalu Pak Manajer meminta Kaneki untuk bergabung atau bekerja di Antaiku sambil belajar bagaimana supaya bisa mengendalikan rasa lapar itu sendiri. Antaiku itu bukan hanya sekedar kedai kopi biasa, tapi ternyata juga sebagai tempat Ghoul Distrik 20 untuk berkumpul dan semua karyawan di sana adalah Ghoul yang menyamar sebagai manusia. Selain itu, Antaiku juga merupakan tempat persembunyian para Ghoul dari sebuah organisasi yang bernama CCG, di mana organisasi ini dibentuk khusus untuk memusnahkan Ghoul dari kota Tokyo dan sekitarnya. Dan ini adalah sepasang anggota dari CCG, ada Mado dan Amon, yang diutus untuk memusnahkan para Ghoul yang berkeliaran. Kembali ke Kaneki, hari pertamanya kerja, Kaneki diajari cara membuat kopi. Lalu diajari cara memakan roti supaya tidak langsung memuntahkan roti itu. Meskipun pada akhirnya roti tersebut harus dimuntahkan demi kesehatannya sendiri. Sambil belajar hidup sebagai Ghoul tanpa harus membahayakan manusia di sekelilingnya. Serta Kaneki juga diberikan cemilan supaya bisa mengatur rasa laparnya sendiri. Pada suatu hari, seorang Ghoul bernama Sukiyama datang ke Antaiku. Dimana ketika Sukiyama bertemu dengan Kaneki, dia langsung terobsesi dengan darah dan aroma daging Kaneki. Sehingga dia berambisi supaya bisa mencicipi daging Kaneki. Diawali dengan mengambil kepercayaan Kaneki terlebih dahulu lalu memberikan informasi tentang Rise. Yang memang Kaneki sendiri sedang mengulik informasi tentang Rise, pun mau datang ke rumah Sukiyama untuk membicarakan semua hal tentang Rise sembari menikmati makan malam bersama. Singkat cerita, pada malam harinya, Kaneki pun langsung pergi ke rumah Sukiyama. Tapi betapa terkejutnya Kaneki kalau dirinya hanya ditipu oleh Sukiyama, di mana dirinya lah yang menjadi makanan itu sendiri. Bahkan bukan hanya Sukiyama yang ingin memakannya, tapi semua para tamu undangan yang memang sudah diundang untuk menikmati tubuh Kaneki. Kemudian salah satu dari mereka membawa tukang potong yang ditugaskan untuk memotong-motong tubuh Kaneki. Dan ketika Kaneki terpojok, dia pun mengeluarkan mata Ghoulnya yang membuat para tamu di sana terkejut. Dikarenakan
Dikarenakan gol bermata satu merupakan gol langka sehingga Sukiyama semakin terobsesi untuk menikmati tubuh Kaneki sendiri, tidak untuk berbagi. Oleh karenanya dia langsung turun dan membunuh pemotong tersebut dengan tangannya sendiri lalu melepaskan Kaneki. Namun setelah itu pada suatu hari Kaneki mendapat surat dari Sukiyama yang berisi kalau Kaneki diminta untuk menemuinya di suatu tempat. Dikarenakan dia telah menculik pacarnya Nishiki yang bernama Kimi, seorang manusia. Dimana sebelumnya ketika Nishiki sedang diajar oleh para god lain, Kaneki menolongnya. Sehingga dari situ hubungan mereka menjadi semakin dekat. Dan tujuan Sukiyama menculik Kimi adalah dia ingin menikmati daging Kaneki supaya lebih nikmat dengan cara yang berbeda, yaitu pada saat Kaneki memakan tubuh Kimi, sehingga menambah rasa kenikmatan tersendiri baginya. Mengetahui kalau pacarnya belum pulang ke rumah, lantas Nishiki pun mencarinya ke rumah Kaneki, dan betapa marahnya dia ketika pacarnya diculik oleh Sukiyama. Meskipun keadaannya sekarang sedang lemah karena belum memakan daging manusia, pun tetap ingin pergi menolong pacarnya itu. Jelaslah. Sesampainya di tempat Sukiyama, Nishiki yang saat ini lemah pun bukan tandingannya. Bahkan di saat yang bersamaan ketika Toka datang lalu menyerangnya pun belum cukup. Malahan mereka menjadi bulan-bulanannya Sukiyama, dan ketika mereka terpojok, Kaneki mempunyai ide yaitu membiarkan Toka memakan tubuhnya. Dengan harapan Toka bisa mengalahkan Sukiyama setelah dia memakan tubuhnya. Lalu... Dan benar saja setelah memakan tubuh Kaneki, Toka bisa menggunakan Kagune miliknya dan berhasil membuat Sukiyama terpojok. Sehingga Sukiyama berniat memakan tubuh Kimi untuk mengisi tenaganya. Namun sayangnya dia dihentikan oleh Nishiki, lalu Toka dengan sigap menyerangnya. Dan Ikenai na korewa. Setelah mengalahkan Sukiyama, lantas Toka berniat akan membunuh Mbak Kimi. Oleh karena Kimi sudah mengetahui identitas mereka sebagai gol yang menurutnya akan membahayakan mereka ke depannya. Tapi Toka dihentikan oleh Nishiki yang jelas tak ingin melihat orang yang dicintainya mati, meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Bahkan Kaneki juga mengingatkan Toka untuk tidak melakukan itu, dikarenakan bagaimana orang yang dicintai atau sahabatnya diperlakukan seperti itu. Sama seperti Kaneki dan Hide, sedangkan Toka sendiri dengan Yoriko teman dekatnya itu. Sesaat setelah Kimi melihat wujud Toka, bukannya takut, Kimi malah mengatakan kalau wujud Toka sangat indah, yang membuat Toka mengurungkan niatnya itu. Setelah kejadian itu, Nishiki bekerja di Anteiku demi mendapatkan kehidupan yang damai dan juga supaya bisa melindungi orang yang dicintainya, yaitu Kimi, dengan berhenti membunuh manusia. Masalah makanan, dia bisa memakan persediaan makanan yang sudah disiapkan oleh manajer Anteiku, dimana makanan itu diperoleh dari seorang god bernama Yomo yang mempunyai tugas mengumpulkan daging mayat atau daging manusia, yang mana manusia itu melakukan bunuh diri, dan dengan begitu semua god di Anteiku tidak perlu membunuh manusia. Sedangkan Toka, dia selalu menyendiri di kamarnya setelah kejadian itu. Scene beralih ke sepasang anggota Shishiji, Mado dan Amon, di mana mereka berdua telah berhasil menemukan gol bernama Yamori, atau sering dipanggil dengan sebutan Jason. Jason sendiri pada saat itu sedang mengambil senjatanya semacam tang yang biasa digunakannya sebagai alat untuk membunuh manusia ataupun gol demi memenuhi kepuasan membunuhnya kepada seorang gol yang ditugaskan untuk menduplikat senjata itu. Selain itu, Jason sendiri mempunyai kebiasaan yaitu mengkeretak-keretakkan jarinya seperti ini. Selanjutnya setelah mereka bertemu, kemudian mereka pun bertarung, di mana Amon dan Mado menggunakan senjata bernama Queen Kui yang berasal dari Kagune milik seorang gol yang telah mereka kalahkan. Namun jelas mereka bukanlah tandingannya Jason, sehingga Jason berhasil pergi dari pertarungan itu. Dikarenakan mereka tidak bisa membunuh Jason, mereka pun membunuh gol ini lalu menggunakan Kagune milik gol tersebut untuk memancing keluarganya. Setelah mengetahui kalau gol ini mempunyai keluarga berdasarkan sebuah gambar yang terdapat di sana. Dan benar saja rencananya berhasil mendatangkan istri dan anak dari gol itu bernama Hinami dan ibunya Ryoko. Melihat suaminya yang sudah tewas, jelas Ryoko merasa sedih lalu memerintahkan Hinami untuk kabur dari tempat itu, sedangkan dirinya sendiri mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anaknya itu. Pada saat itu Hinami ditolong oleh Kaneki dan mereka menyaksikan kematian Ryoko di depan mata kepalanya sendiri.
Hinami dan ibunya ini tinggal di Anteku atau lebih tepatnya mengungsi. Setelah sebelumnya ayahnya Hinami melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi mereka itu. Dan supaya bisa bersembunyi dari kejaran para organisasi Shishiji yang selalu mengincarnya. Dan setelah Ryoko dibunuh oleh Mado, Toka jelas tak terima dengan hal itu yang kemudian dia berniat untuk membalas dendam kepada organisasi Shishiji. Dengan diawali membunuh satu persatu dari mereka, namun balas dendamnya harus tertunda, dimana ketika dia melawan Mado mengetahui titik kelemahan tipe Kagune miliknya yang meskipun serangannya sangat cepat, tetapi pada dasarnya dia memiliki stamina yang sangat lemah, sehingga saat dia bertarung dengan waktu yang lama, kekuatan bertarungnya akan menurun secara drastis. Dan alhasil Toka kalah di perturan itu, lalu melarikan diri dengan luka yang diterimanya. Setelah melihat Toka yang terluka ditambah dia juga kenal dengan Hinami dan ibunya, apalagi Kaneki ini melihat sendiri ketika Ryoko dibunuh, sehingga Kaneki pun berniat membantu Toka untuk melawan pasangan Shishiji itu. Diawali dengan pergi ke tempat seorang ghoul bernama Uta untuk mengambil topeng yang dia pesan sebelumnya, di mana topeng ini digunakan oleh para ghoul ketika bertarung melawan organisasi yang mengincar mereka, supaya identitas ghoul tersebut tidak terbongkar. Itulah alasan kenapa setiap ghoul selalu menggunakan topeng. Pada malam harinya, Toka mendapati kalau Hinami sudah tidak ada di kamarnya, sehingga dia dan Kaneki langsung bergegas untuk mencarinya ke sana kemari tapi tidak membuahkan hasil. Sedangkan di sisi lain, lebih tepatnya di bawah rel kereta yang paling cepet banget nang Jepang, di mana Hinami sangat terkejut setelah melihat Kagune milik ibunya yang sengaja diletakkan oleh Mado di sana dan langsung kembali ke Kaneki. Dia pun mendengar ceritanya Hinami yang tidak jauh dari tempatnya berada. Ketika akan pergi, Kaneki melihat Toka juga berlari ke arah Hinami. Namun di saat yang bersamaan pula, dia juga melihat Amon yang juga sedang berlari ke arah yang sama. Sehingga dia langsung mencegah Amon, lalu bertarung dengannya. Namun Kaneki yang saat ini masih lemah pun bukan tandingannya. Sedangkan di sisi lain, Toka yang sudah bertemu dengan Hinami pun lalu mengajaknya untuk pulang, tapi Hinami menolaknya. Beberapa saat kemudian, Mado datang ke tempat itu dan Toka yang marah pun langsung menggunakan Kagune miliknya untuk melawan Mado. Tapi Mado yang cukup licik pun menggunakan Kagune milik kedua orang tua Hinami, sehingga Toka kewalahan melawannya. Dan ketika Mado akan membunuhnya, Hinami langsung menolongnya dengan menggunakan Kagune unik yang mewarisi kedua Kagune dari perpaduan orang tuanya, sehingga bisa mengalahkan Mado dengan mudah. Kembali lagi ke Kaneki, dimana ketika Kaneki yang pada awalnya kekeh untuk mempertahankan sisi kemanusiaannya pun akhirnya mau mengakui sisi goalnya dengan memakan daging Amon yang sesaat kemudian dia bisa menggunakan Kagune miliknya untuk melawan Amon. Dan meskipun Kaneki bisa saja dengan mudah membunuhnya, akan tetapi Kaneki memilih untuk melepaskan Amon dikarenakan dia tidak ingin menjadi pembunuh. Di saat Kaneki sedang dikuasai oleh rasa laparnya, tiba-tiba dia langsung menusuk Yomo yang pada saat itu sampai di sana untuk menolong Kaneki dengan memberinya makanan supaya bisa mengatasi rasa laparnya itu. Setelah kejadian malam itu, Hinami tinggal bersama Toka dan perlahan keceriaannya pun mulai kembali. Pada malam harinya, anak buah Jason datang ke distrik 20 tempat Anteku berada, yang bernama Banjo, di mana mereka sedang mencari keberadaan Rise, dan dikarenakan tidak membuahkan hasil, lantas mereka pun bergegas pergi ke Anteku yang mungkin Rise ada di sana. Sedangkan di sisi lain, lebih tepatnya di distrik 11 tempat tinggalnya Rise, para ghoul dari organisasi Aogiri, anak buahnya Jason yang bernama Ayato, temannya Banjo, datang ke tempat itu untuk mencari Rise. Namun mereka yang tidak menemukan Rise kemudian membunuh semua anggota Shishiji yang ada di tempat itu. Bahkan ghoul anggota Aogiri lainnya menyerang markas cabang Shishiji yang ada di distrik 11.
Singkat cerita, Banjo yang sudah sampai di Anteku, kemudian dia memperingatkan kepada Kaneki dan yang lainnya untuk pergi dari sini. Dikarenakan Jason yang sedang mencari keberadaan Rise pasti cepat atau lambat datang ke Anteku. Lalu tiba-tiba Hayato datang ke tempat itu yang ternyata dia merupakan adiknya Toka. Dan beberapa saat kemudian, dengan ditemani tangan kanannya yang bernama Nico, Jason langsung mengetahui aroma Rise yang menyatu dengan tubuh Kaneki dan langsung menghajarnya. Sedangkan Toka yang melihat itu, dia berniat akan menolong Kaneki tapi digantikan oleh adiknya yang memang hubungan mereka kurang baik. Dikarenakan Jason tertarik dengan kepribadian Gold yang ada di dalam tubuh Kaneki, sehingga dia berniat akan menculik Kaneki. Namun sebelum itu, Jason mengajar Kaneki secara brutal di depan mereka semua hingga Kaneki berdarah-darah tak berdaya. Setelah tragedi penculikan itu, lantas Pak Manajer mengumpulkan semua anggota Gold yang bergabung di Anteku untuk berdiskusi tentang cara bagaimana mengambil kembali Kaneki dari tangan Jason, meskipun nyawa mereka harus menjadi taruhannya. Bahkan Sukiyama yang sudah sembuh dari pertarungan melawan Toka pun ikut bergabung untuk menyelamatkan Kaneki. Dan proses penyelamatan Kaneki akan dilakukan di balik penyerangan Shishiji. Di sisi lain, anggota Shishiji mengirim lebih dari 1000 pasukannya dan bergabung dengan para anggota kepolisian untuk menyerang markas Aogiri, tempat Kaneki ditahan. Dan pasukan Shishiji pun berhasil mendominasi peperangan itu. Di saat yang bersamaan, anggota Anteku juga ikut menyelinap di balik penyerangan itu untuk menyelamatkan Kaneki. Di mana Kaneki sendiri sekarang sedang diikat di kursi, yang kemudian Jason menyuntikkan obat yang bisa menekan aktivitas Kagune milik Kaneki. Dan pada saat itu kekebalan tubuh Kaneki akan menghilang, sehingga Jason bisa memotong, membelah, menyiksa tubuh Kaneki dengan puas. Meskipun benda kecil seperti jarum suntik tidak bisa menembus tubuhnya Kaneki, namun ada satu tempat yang bisa ditembus, yaitu tidak berhenti sampai di situ, Jason terus dan terus menyiksa Kaneki, mencabut di kukunya hingga tubuhnya beregenerasi sembuh dari lukanya. Ditambah bangkainya adalah, sembari Kaneki disiksa, dia juga menghitung mundur bilangan berkelipatan 7 yang bertujuan supaya Kaneki bisa mempertahankan kesadarannya. Terus dan terus menyiksanya selama berhari-hari. Dimana penyiksaan itu sama seperti ketika Jason ditangkap Shishiji dan disiksa bertubi-tubi yang membuat kepribadian lain di dalam dirinya bangkit untuk melindungi dirinya sendiri. Dan sejak saat itulah Jason suka bertindak kejam, menyiksa para korbannya sesuai dengan sisaan yang diingat tubuhnya, melakukan kanibalisme sampai dia mendapatkan julukan Jason. Anjing emang. Setelah mendapatkan siksaan secara bertubi-tubi itu, Kaneki bertemu bayangan, lebih tepatnya kesadaran sih, dari Rise yang kemudian Kaneki berada di masa ketika dia masih kecil bersama ibunya, dimana dia selalu mengingat nasihat dari mendiang ibunya untuk tetap menjadi orang baik, yang mana Kaneki memilih lebih baik dilukai daripada melukai orang lain, sehingga meskipun dia disiksa, Kaneki tetap menerimanya. Bahkan ketika Jason memasukkan kelabang ke telinganya, Kaneki tidak melawannya dan malah hanya mengerang-erang keenakan. Greget mana su. Lalu Rise mengingatkan kalau saja Kaneki tidak lemah seperti ini, mungkin Kaneki bisa membela ibunya yang meninggal akibat kecapean kerja, yang uangnya sendiri selalu dihabiskan oleh saudaranya itu. Ditambah kalau Kaneki tidak lemah, mungkin bisa menyelamatkan sepasang Gold yang dibunuh oleh Jason tepat di depannya. Dimana Kaneki disuruh untuk memilih mau menyelamatkan yang cewek apa yang laki-laki. Namun Kaneki yang tidak bisa memilih, pun Jason langsung membunuh gadis itu terlebih dahulu tepat di depan matanya. Sehingga si cowok langsung menyalahkan Kaneki atas kematian pacarnya itu. Lalu Rise juga menyalahkan Kaneki, dimana kalau Kaneki kuat, dia bisa membunuh Jason dan menyelamatkan temannya dan semua orang yang Kaneki cintai. Dan pada akhirnya Kaneki sadar jika dia terus menjadi lemah seperti ini, dia akan selalu dan selalu mendapatkan penyiksaan, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Sehingga Kaneki bertekad untuk menjadi kuat supaya bisa melindungi semua orang yang dicintainya dengan diawali memakan tubuh Rise, supaya bisa mendapatkan kekuatan Gold milik Rise. Yang setelah itu rambut Kaneki berubah menjadi putih dalam sekejap
sekejap atau terkena sindrom Marie Antoinette, di mana penderitanya mengalami tekanan mental, rasa sakit, amarah secara bertubi-tubi sehingga membuat rambut Kaneki menjadi putih. Ketika Jason akan memakannya, tiba-tiba Kaneki bangkit dan langsung menyerang, memakan tubuh Jason, dan bahkan kepribadiannya pun sangat-sangat berubah, menguasai rasa sakit itu sendiri, dan Kaneki mempunyai tingkah yang sama, yaitu mengertakkan jarinya. Dan pada akhirnya Kaneki mengeluarkan Kagunenya dan bisa mengalahkan Jason dengan mudah, kemudian mengeluarkan kelabang dari telinganya. Lalu memakan tubuh Jason bangkai itu hingga modar. Mamam tuh. Selesai. Untuk season pertama ini selesai sampai di sini. Dan mengingatkan saya dimana kalau perbuatan baik kita sudah tidak dianggap, jangan makan daging manusia. Dan nantikan season-season selanjutnya ya. Bye-bye.